Salam teman-teman, jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Amin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kakak aja kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
Tuhan dan kami dapat tumbuh bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa, ikutin Kak Evelyn berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengerin firman Tuhan katakan amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Gimana pas kemarin ngerayain hari Natal di rumah sama keluarga, sama mama papa? Rasanya gimana adik-adik? Ayo, gimana rasanya Gerard? Penuh dengan sukacita dong. Yang penuh dengan sukacita, mari tepuk tangan sama-sama. Yeay. Kemarin kita boleh sama-sama sudah merayakan Natal di rumah sama keluarga kita, sama orang-orang yang kita kasihi. Tetap harus bersukacita. Nah, hari ini Kak Evelyn mau cerita adik-adik soal seorang yang bernama Simeon dan Hana. Nah, dua orang ini adalah orang yang sangat setia terhadap janji Tuhan. Nah, sebelum Kak Evelyn lanjut cerita, Kak Evelyn mau tanya nih adik-adik, arti dari kata setia itu apa sih? Ada yang bisa bantu Kak Evelyn nggak? Ayo, setia itu apa sih adik-adik? Coba Eran bisa bantu Kak Evelyn nggak? Arti kata setia itu apa sih? Kak Evelyn butuh coba pengen denger. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih tau Kak Evelyn nggak? Nah, arti kata setia itu artinya tidak berubah, tetap. Nah, artinya kalau setia itu sekalipun kita punya kesempatan untuk berubah, untuk berpaling, tapi karena kita setia, kita tidak berubah, tidak berpaling. Contohnya nih adik-adik, misalnya pas hari Minggu adik-adik, padahal ada jam ibadah online sekolah Minggu, tapi adik-adik lebih memilih main game online. Apa nih game online? Mobile Legend atau main PUBG. Padahal adik-adik hari Minggu harusnya ibadah dulu. Nah, gak boleh adik-adik. Kalau seperti itu namanya adalah anak yang tidak setia, yang tidak setia beribadah. Nah, tapi Kak Evelyn percaya anak-anak sekolah Minggu GBI PTC 1D semuanya anak-anak yang setia beribadah. Buktinya apa? Buktinya setiap hari Minggu selalu ikut ibadah online. Iya kan? Yang setuju kasih jempolnya. Oh, pintar. Nah, jadi mulai sekarang yang masih suka bolong-bolong ikut ibadah, nah kita sama-sama belajar ya jadi anak yang setia beribadah. Yaitu setiap minggu harus rajin beribadah. Terus yang masih bolong-bolong doa, kalau mau bobo sekarang, mulai dari sekarang kita harus rajin, harus setia berdoa. Kalau yang setiap pagi misalnya ada doa pagi sama mama papa, sama orang-orang di rumah, tapi adik-adik lebih milih, aduh Kak Evelyn, aku tuh masih ngantuk, aku masih mau meluk guling, aku masih mau selimutan. Masih enak Kak Evelyn kalau pagi masih mau bobo, masih mau ileran. Nah, dari sekarang ya masih kayak gitu. Kalau pagi-pagi diajak mama papa doa, ayo kita bangun berdoa. Langsung berdoa. Itu menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Jadi setia apa? Setia beribadah, setia berdoa. Nah, adik-adik, hari ini Kak Evelyn lanjutin lagi ceritanya ya. Jadi Kak Evelyn mau cerita tentang seseorang yang bernama Simeon dan Hana yang setia terhadap janji Tuhan. Jadi Simeon, Bapak Simeon dan Ibu Hana ini adalah orang-orang yang setia terhadap janji Tuhan. Apa sih? Gimana sih? Kok bisa Kak Evelyn bisa cerita, bisa bilang kalau mereka setia? Emang gimana sih ceritanya Kak Evelyn? Nih, sekarang Kak Evelyn cerita ya. Jadi, pada waktu itu ada seorang bayi yang berusia 8 hari. Berapa usianya adik-adik?
8 hari, pinter. Bayi tersebut karena sudah 8 hari harus disunat adik-adik. Nah, harus disunat dan langsung diberi nama siapa? Yo, ada yang tahu nggak namanya siapa? Diberi nama Yesus. Namanya siapa adik-adik? Ulang sekali lagi. Pinter, namanya Yesus. Nah, saat itu Yesus baru berusia 8 hari adik-adik dan dibawa pergi ke bait Allah untuk disunat. Nah, sesuai dengan hukum Taurat pada zaman dulu bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan kepada Allah, harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, Ibu Yesus saat itu namanya Ibu siapa? Ibu Maria dan Bapak Yusuf pergi membawa Yesus ke Yerusalem. Nah, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan, untuk dikuduskan di bait Allah dengan membawa persembahan, yaitu ada sepasang burung tekukur dan 2 anak burung merpati. Itu adalah hukum dalam firman Tuhan. Mereka pergi menepati segala hukum dan aturan-aturan dalam firman Tuhan. Salah satunya itu membawa burung-burung tadi adik-adik sebagai persembahan. Itu udah ada sepasang burung tekukur dan 2 anak burung merpati. Lalu kemudian mereka pergi adik-adik ke Yerusalem. Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Yesus, bayi Yesus yang masih berusia 8 hari pergi ke Yerusalem. Nah, pas di Yerusalem ada seorang yang bernama siapa yuk? Namanya Simeon. Siapa namanya adik-adik? Ulang lagi sekali lagi. Simeon, pintar. Namanya Simeon adik-adik. Nah, Simeon ini adalah seorang bapak tua yang sangat diurapi oleh Roh Kudus, yang sangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bapak Simeon ini adalah orang yang sangat setia pada Tuhan. Ya, ini termasuk setia terhadap janji Tuhan. Setia menanti lahirnya seorang Mesias juru selamat. Nah, waktu itu Bapak Simeon itu sedang menanti kehadiran bayi Yesus datang ke Yerusalem. Nah, langsung Bapak Simeon pergi bergegas ke bait Allah untuk menanti bayi Yesus datang. Nah, adik-adik singkat cerita nih adik-adik, si Ibu Maria, si Ibu Yesus datang bersama bapaknya Yesus namanya Yusuf, dan bayi Yesus datang tiba dan datang menghampiri bait Allah. Nah, mereka tiba di bait Allah, mereka ketemu. Lalu ada Bapak Simeon datang menghampiri Ibu Yesus dan Yusuf, bapaknya Yesus. Lalu Pak Simeon itu berkata, halo, kalau kita ketemu orang bilang gimana? Ayo, halo, coba sapa teman kiri kanannya, kakak adiknya, sama bapaknya, halo. Nah, saat itu Pak Simeon menyambut bayi Yesus dengan penuh sukacita. Kalau orang bersukacita seperti apa adik-adik? Berikan senyum yang terbaik. Nah, Pak Simeon ini datang menghampiri bayi Yesus dengan penuh sukacita. Nah, dan memberkati Yesus serta berkata kepada Tuhan, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan umat-Mu Israel. Nah, Pak Simeon berkata seperti itu adik-adik. Jadi, ternyata adik-adik selama ini Simeon itu tidak mau meninggal dulu adik-adik sebelum Simeon melihat lahirnya seorang Mesias, yaitu Yesus. Nah, jadi Simeon itu sangat menanti janji Tuhan, yaitu kehadiran Yesus di depan matanya adik-adik. Nah, betapa bahagianya Simeon ketika melihat bayi Yesus di depan matanya, karena yang selama ini Simeon nanti-nantikan sudah hadir. Nah, adik-adik, Simeon berarti orang yang sangat setia terhadap janji Tuhan. Dia tidak pernah lelah menanti bahwa Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang Mesias juru selamat bagi bangsa-bangsa, yaitu bayi tadi yang bernama Yesus. Nah, adik-adik, kemudian Pak Simeon datang menghampiri Ibu Maria dan Bapak Yusuf, lalu memberkati mereka, memberkati Maria dan Yusuf, lalu berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel,
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Lalu kira-kira responnya Ibu Maria sama Pak Yusuf gimana adik-adik? Kaget. Wah, Pak Simeon ngomong apa ya? Aku bingung, kata Maria gitu. Bingung, Bu Maria tuh bingung. Pak Simeon ngomong apa ya? Aku nggak ngerti, katanya gitu. Lalu akhirnya Pak Simeon mendoakan Maria dan Yusuf dengan penuh Roh Kudus. Nah, sekaligus mengurapi. Nah, mengimpartasi adik-adik. Karena memang Pak Simeon percaya bahwa Yesus adalah bayi yang dilahirkan dari perut Maria, itu adalah Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Penyelamat dunia. Siapa juga yang percaya? Siapa yang sama dengan Pak Simeon percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat manusia? Angkat tangannya. Nah, pintar. Kita semua, Kak Evelyn juga percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari semua pelanggaran dan kesalahan. Nah, adik-adik. Kemudian setelah Pak Simeon selesai mendoakan Maria, datanglah seorang yang bernama Hana, adik-adik. Hana ini adalah seorang nabi perempuan pada zaman itu. Hana ini adalah keturunan dari suku Asher. Nah, ia sudah sangat tua nih fotonya. Lihat tuh Ibu Hana. Udah keriput-keriput ya adik-adik ya. Udah keriput-keriput. Nah, udah oma-oma. Nah, Hana ini sudah lanjut usia adik-adik. Tapi dia tetap setia menanti seorang Mesias hadir di Yerusalem saat itu. Nah, Hana ini adalah orang yang setia. Setia apa yuk? Setia. Dia itu nggak pernah ninggalin bait Allah adik-adik. Bait Allah tuh apa sih? Bait Allah tuh kalau kita bilang seperti, kalau sekarang bilangnya seperti gereja, rumah ibadah. Nah, Hana ini juga tidak pernah berhenti berdoa. Hana ini tidak pernah berhenti berpuasa adik-adik. Berarti Hana adalah orang yang sangat setia. Nah, Hana ini kemudian datang menghampiri bayi Yesus dan Maria serta Yusuf, lalu memberkatinya dengan tangannya Ibu Hana. Nah, Ibu Hana berkata bahwa bayi ini adalah bayi yang Tuhan sudah pilih menjadi seorang Mesias dan Juru Selamat bagi bangsa-bangsa. Nah, setelah itu, setelah semua prosesi yang Maria lakukan dengan penyerahan Yesus, disunat ya, adik-adik, Yesus mau disunat kan umur 8 hari. Setelah semuanya selesai sesuai dengan hukum Tuhan, kemudian Maria, Yusuf, dan bayi Yesus bergegas kembali ke Nazaret, ke kota kelahiran Yesus. Dan di sana Yesus tumbuh dengan baik, tumbuh dengan penuh hikmat, penuh dengan kasih karunia Tuhan, dan menjadi Mesias yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa Kak Evelyn, dosa adik-adik, ya kan? Nah, singkat cerita dari Kak Evelyn seperti itu adik. Sekarang Kak Evelyn mau cerita tentang, tadi Kak Evelyn cerita tentang seorang, siapa yang namanya? Simeon dan Hana. Mereka adalah orang yang sangat setia terhadap janji Tuhan. Mereka adalah orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mereka adalah orang yang setia berdoa, setia beribadah, setia berpuasa. Siapa yang mau seperti Simeon dan Hana? Angkat tangannya. Nah, pinter. Evelyn juga mau seperti Simeon dan Hana yang setia hidup dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik kita buka sama-sama yuk di ayat hafalan Lukas pasal 2 ayat. Ayo kita buka kitabnya. Lukas pasal 2 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan ampun gitu. Nah, yang udah ketemu katakan amin. Lukas 2 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ini adalah ayat hafalan adik-adik ya, Lukas 2 ayat 23. Sekali lagi baca sama-sama ya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, amin. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Sama seperti bayi Yesus yang lahir kemudian dibawa ke bait Allah untuk dikuduskan. Karena Maria ingin mentaati peraturan firman Tuhan. Mari semuanya, mari sama-sama kita nikmati hari-hari ini
menyambut tahun 2021 dengan penuh sukacita dan damai Natal selalu ada di hati kita hari ini sampai selama-lamanya. Tetap setia beribadah ya, tetap setia berdoa. God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbaring di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semuanya, memberikan kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.